A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan contoh, Allah sudah memberikan pelajaran bagi kehidupan kita. Salah satunya ketika kita masih bertadabbur dalam surah Al-Baqarah, bagaimana salah satu kaum yang Allah berikan nikmat begitu banyak sekali, yaitu kaum Bani Israel. Semua kenikmatan yang sangat luar biasa, apa yang mereka perlukan langsung ada. Bahkan nikmat itu, contoh sederhana saja, ketika mereka berjalan, mereka dinaungi oleh awan-awan. Ketika mereka haus, langsung keluar 12 mata air. Ketika mereka lapar, dikeluarkan makanan manna wa salwa. Akan tetapi kata Allah, ya Bani Israil adzkuru. Kata-kata kurunya itu Allah menggunakan kata-kata jama'. Berarti kita disuruh mengingat banyak-banyak. Disuruh harus selalu mengingat. Tapi dari sekian banyak yang diingat, Allah mintanya tidak semua nikmat. Ni'mati, hanya satu nikmat saja. Karena Allah berfirman juga dalam surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghitung dari satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kaum Bani Israel ketika begitu banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan ketaatan yang dibalas tetapi kedurhakaan yang dibalas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai pelajaran atau kisah dahulu terulang kembali dengan diri kita. Ayat ini yang akan kita bahas juga dalam surah Ali Imran masih berkaitan tentang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana orang-orang yang diberikan nikmat Nabi, diberikan nikmat kitab, tapi kitabnya tidak mau dipelajari, bahkan kitabnya dirubah. Bukan itu saja, para nabinya juga mereka bunuh. Karena saking durhakanya mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi tadabbur surah Ali Imran ayat ke-20 yang sebelumnya kita sudah membahas. Di ayat 18 dan 19 ini adalah tentang bagaimana pernyataan Allah tentang kuasanya. Bahwa Allah menyampaikan tentang kekuasaannya itu dengan Allah sendiri yang mengucapkannya. Bahwa saya ini Maha Esa, saya ini Maha Kuasa. Kalau ingin bersaksi, Allah mengatakan bahwa tiada Tuhan selain aku. Ini adalah tujuannya untuk menguatkan. Dahulu saya umpamakan bagaimana seorang pemimpin, seorang raja ketika dia menyuruh anggotanya atau pasukannya, terkadang ada yang merasa yakin, ada yang taat, ada yang tidak. Tapi kalau seandainya pemimpinnya langsung turun mengatakan, maka itu lebih menambah keyakinan. Maka Allah juga menambah keyakinan dengan dia yang sendiri mengatakan.
Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Langsung Allah yang bersaksi. Di ayat ke-19-nya itu tentang bagaimana agama yang berada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani semakin bertambah keilmuan yang diberikan kepada mereka. Apa keilmuannya? Itu kita juga sudah tadabbur dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Al-Baqarah 146, bahwa di dalam ayat itu dikatakan orang Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad itu lebih dari mengenal anaknya sendiri. Karena memang sudah ada informasi itu secara lengkap, secara jelas di kitab Taurat dan Zabur, Injil. Akan tetapi apa yang terjadi? Karena kesombongan, karena kekuasaan, karena kedurhakaan, kalau seandainya mereka berpindah ke agama Islam yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW, mereka akan hilang kekuasaan. Sehingga dengan kesombongan, dengan keangkuhan, karena mengikut kecintaan terhadap dunia, akhirnya mereka tidak mau berpindah ke agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu inna dina 'indallahil Islam, agama yang berada di sisi Allah adalah agama Islam. Karena apa penyebabnya tadi? Ilmu sudah diberikan, pengetahuan sudah diberikan, penyebabnya adalah kesombongan. Jadi sombong itu ibu-ibu menutup seluruh pintu. Pintu kebaikan akan tertutup kalau kita sudah sombong. Merasa kita paling baik, merasa kita paling benar, sehingga apa? Jalan-jalan apapun bisa tertutup kalau kita sudah tanamkan sifat sombong dalam diri kita. Maka di ayat ke-20 sekarang kita masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, jadi ketika orang Yahudi dan Nasrani ketika diajak untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu membantah, mencari dalil, mencari jawaban agar mereka itu tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya, ini jadi pelajaran bagi kita semuanya, ada orang yang sudah tahu, kan ini dalam kehidupan ada orang yang sudah tahu ini dia jalan kebenaran, tapi terkadang dia mencari dalil untuk membantah kebenaran itu. Ada orang pura-pura nggak tahu, sehingga dia mencari dalil untuk membantah pendapat-pendapat orang. Ada orang Islam, dia tahu Islam itu agamanya, agama yang dianutnya. Akhirnya dia mencari bantahan-bantahan yang seakan-akan agama Islam itu tidak benar. Ini dalam kehidupan kita juga ada orang-orang yang seperti itu. Maka orang Yahudi dan Nasrani mengenal betul bagaimana Nabi Muhammad SAW, mengenal betul informasi bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab mereka, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi karena kesombongan mereka mencari bantahan. Bagaimana membantah Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak mau mengikuti. Maka bagaimana jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mereka membantah? Faqul aslamtu. Maka Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan faqul aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah diri kepada Allah. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, Ibu. Jadi kalau ada orang ngajak orang kebaikan, kita sudah berusaha mengajak orang. Jadi kita nggak boleh maksa. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang dalam hal memeluk agama. Kita sudah bahas juga di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ayat ke-256. 256. Bahwa dalam agama itu tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan jalan yang sesat.
Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka kalau seandainya kita sudah mengajak orang, memberikan pengetahuan, memberikan informasi tentang kebenaran, tapi orang yang kita ajak itu malah dia ngajak berdebat. Ada orang terkadang diajak kebaikan bukan malah menerima, ngajak berdebat. Akhirnya nggak ada ujungnya. Niat awalnya baik, tapi ujungnya malah jadi perdebatan yang tidak ada akhirnya. Maka bagaimana jawaban kita? Inilah Quran mengajarkan. Kalau seandainya ada orang ngajak berdebat, ini yang kita ucapkan, yaitu Fakul aslamtu wajhiya lillah. Maka jawabnya aslamtu wajhiya lillah. Di ayat 20 tadi. Jadi kalau ada orang ngajak ibu berdebat, apa kalimat yang kita ucapkan ketika kita sudah habis nih, orang nggak mau ngalah, maka katakan kata Allah, aslamtu wajhiya lillah. Yaitu dengan aku berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan usahaku mengajak dia menjadi orang baik atau mengenal agama Islam, dia juga tetap membantah, maka Allah lagi yang menentukan bagaimana hidayah sampai atau tidak kepadanya. Maka kita menyampaikan aslamtu wajhiya lillah. Ini bahasa ini bisa kita pakai. Ibu ngajak orang berbuat baik, tapi dia malah berdebat. Debat kusir, nggak ada habisnya. Cari dalil supaya mematahkan ajakan baik kita. Maka ucapan yang harus kita sampaikan aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah diri kepada Allah. Apa maksud dari berserah diri kepada Allah, Ibu? Kita juga sudah lihat sebelumnya, apa itu maksud dari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu boleh dibuka Ibu surah Al-An'am ayat ke-79. Maaf Ibu. Al-An'am 162, maaf Ibu. Al-An'am 162. Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Inilah bagian bentuk dari kita berserah diri. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Kalau inni wajjahtu, kalau kita salat Bu ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama sampai qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ada terbagi kepada dua. Ini bagian dari qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa apa? Penyerahan diri itu apa yang kita kerjakan, baik salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan penyerahan diri, yaitu bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengajak orang lain dalam hal berbuat baik, ada tata cara yang harus kita pakai. Ada ngajak orang jadi baik, tapi katanya kasar sekali. Maka Nabi Muhammad juga ketika mengajak orang baik ada aturan-aturannya. Nah ketika dia tidak mau juga, baru tadi aslamtu wajhiya lillah, itu yang kita katakan. Nah bagaimana mengajak orang dalam hal kebaikan, itu dalilnya dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Ini jadi kalau ada debat seperti tadi Bu ya, wajadilhum, ada perdebatan, billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi dengan kata sopan, dengan yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka. Nah tadi yang seperti orang Yahudi dan Nasrani, ketika diajak mengajak kepada agama Allah, mereka mencari perdebatan. Sehingga ingin membantah bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak benar. Nah kalau seandainya mereka juga tetap mengajak perdebatan kusir, maka bagaimana? Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
tetap caranya harus dijaga juga ketika kita berdebat. Billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalan Allah, di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah yang tahu yang benar itu mana, agama yang dibawa Nabi Muhammad, dan yang tersesat itu mana, itulah agama yang mereka anut, agama nenek moyang mereka. Jadi Allah lebih tahu mana yang tersesat, mana yang tidak. Jadi jangan dipaksakan debat itu. Seberdebat apapun kita untuk menutupi kejelekan kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Dan itulah salah satu keburukan orang Yahudi dan Nasrani. Ini cara kita dalam mengajak orang dalam kebaikan. Kemudian di ayat lain lagi dalam surah Fussilat, surah 41 ayat ke-33. Surah 41 ayat ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan mereka berkata, sungguh aku termasuk muslim atau orang yang berserah diri. Maka tadi kalau mengajak orang dalam hal kebaikan kita sudah menyuruh dan berusaha, maka titik akhirnya adalah Fakul aslam tu wajhiya lillah. Ini di sini diterjemahkan yang juga berserah diri, muslim yang berserah diri. Maka kalimat aslam tu wajhiya lillah tadi di Ali Imran ayat ke-20, maka wa qul lil ladzina ayat ke-20. Fa in hajjuka faqul aslam tu wajhiya lillah. Maka di sini juga maksudnya aku berserah diri kepada Allah. Aslam tu sama tadi wa ana minal muslimin. Maka di situ juga termasuk aku berserah diri kepada Allah. Nah gini, wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Kata wajhiya lillah diartikan diri. Berarti kalau diri itu tubuh kita, badan kita. Tapi bahasa Arabnya adalah wajh, wajhiya. Itu arti wajh itu wajah, muka. Kenapa diartikan diri atau seluruh anggota badan kita? Ini salah satu uslub atau gaya dalam bahasa Arab. Kalau dalam kehidupan ada orang yang tidur, contoh ada orang yang tidur, tiba-tiba mukanya ditutup, badannya dibuka. Mana yang lebih mengenali badannya ditutup atau mukanya dibuka? Mana ibu? Kalau badannya ditutup, mukanya dibuka, orang ini sulit untuk dikenali. Tapi kalau mukanya dibuka, maka dia akan kenal orang seutuhnya. Maka begitulah wajah ini menggambarkan keseluruhan dari tubuh kita. Maka dari muka ini bisa mengenali anggota keseluruhannya. Maka begitulah Allah menggunakan aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya wajhiyah ini kalau diterjemahkan secara bahasa artinya muka. Tapi muka itu bisa mengenali sosok seseorang. Maka bisa mengenali seutuhnya. Kalau badan yang dinampakkan muka ditutup akan mendapatkan keraguan. Tapi kalau muka yang dibuka maka kita akan mengenal. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan wa manittaba'an, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya apa yang mengikutiku ini? Inilah kita ibu. Kita ini mengikuti para sahabat Nabi, umat-umatnya. Kalau ada orang yang mengajak perbantahan, ada orang yang mengajak berdebatan ketika diajak kebaikan, ya jawabnya tadi seperti itu ibu. Jawabnya adalah aslamtu wajhiya lillah. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya? Maka wa manittaba'an dan pengikut-pengikutnya seperti kita. Apa keuntungannya Bu? Kalau seandainya ada seruan, ada ajakan, kemudian orang itu tidak mau, atau ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika disuruh untuk berserah diri. Mana perintahnya? Yaitu dalam surah Al-Baqarah. Kita sudah pernah tadabbur juga Bu. Dalam surah Al-Baqarah, ini salah satu kisah Nabi Muhammad ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh berserah diri.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat ke-131. Ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Apa salah satu contoh dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tentang penyerahan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu kisahnya, Bu? Tentang apa? Yaitu tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Bagaimana penyerahan diri Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang dinanti-nanti akhirnya sudah kunjung tiba dan sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba Allah perintahkan. Untuk apa Allah perintahkan? Menyembelih anaknya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim alaihi salam berserah diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surah As-Saffat surah 37 ayat 103. Ya. Ayat 103. Surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berselisih di antara Ibrahim dan membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Falamma aslama. Ada aslama, maka ketika keduanya telah berserah diri. Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail setelah berserah diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 109-nya? Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Maka apa yang diberikan? Kesuksesan dan keselamatan, keberkahan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya tidak jadi diganti dengan yang lain. Kemudian mereka bisa bertemu. Kemudian tidak ada yang hilang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi? Keutamaan, keselamatan, dan kesejahteraan yang Allah berikan atas dasar penyerahan diri, kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh bagaimana kalau seorang hamba itu sudah tahu ini kebenaran, kemudian dia patuh terhadap perintah Allah dengan berserah diri, baik melaksanakan sholat, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis salamun, kita akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan kalau kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terbalik, orang Yahudi dan Nasrani bukan malah patuh, bukan malah taat, tapi sebaliknya mereka ingkari dan Allah berikan azab kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian kita lanjutkan Ibu, Al-Baqarah 200 ayat 20, maaf. Al-Baqarah ayat ke-20. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kitab. Siapa ini? Orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal ummiyina aslamtum, dan kepada orang-orang yang buta huruf. Maksudnya orang-orang yang buta huruf ini apa? Orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini kebanyakan dari mereka yang tidak bisa baca tulis. Orang kafir Quraisy, orang jahiliyah. Jadi orang-orang ahli kitab, pemuka-pemuka agama mereka, kemudian orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah yang nggak ngerti sama sekali tentang isi kitab yang ada di dalam kandungan kitab mereka, bahwa akan ada nanti nabi sesudah nabi mereka kemudian membawa agama, yaitu agama Islam, dan itu agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waqulil ladzi, ini perkataan yang kedua. Kata yang pertama fakul, yang kedua wakul. Fa'in hajuka fakul. Yang kedua wakul. Ini dua-duanya bagaimana Allah memberikan informasi. Kalau ada orang ngajak berdebat, kemudian kita sudah berusaha ngajaknya, maka aslamtu wajhiya lillah. Ini yang kita ucapkan. Yang kedua,
Wakul lagi, ini Allah memberikan informasi. Wakul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang. Jadi Allah lagi nyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada ahli kitab. Orang yang mengetahui kitab Taurat, Zabur, dan Injil tentang informasi Nabi Muhammad. Bukan itu saja, wal ummiyin. Orang-orang yang tidak memahami tentang isi kandungan, mereka tidak bisa baca tulis. Aslamtum. Apa sih? Sudahkah kamu masuk Islam? Diajak untuk memeluk agama Islam. Tapi mereka apa yang dilakukan? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Kita sudah bahas apa itu petunjuk ya Bu ya. Petunjuk itu adalah sesuatu jalan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Suatu jalan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Contoh, ada orang mau pergi ke Jakarta dari Medan, maka dia melewati, nanti kan setiap perjalanan tuh ada signboard, oh mau ke Jakarta sekian kilometer lagi, belok kanan ke Jakarta. Kalau kita melawan arah, otomatis tidak akan sampai. Itulah yang namanya petunjuk. Jadi kalau kita di jalan, contoh dari Kuala Lumpur mau ke Gombak, oh Gombak, belok kanan, sekian kilometer lagi. Nanti setelah belok kanan, nanti kita ketemu lagi signboard, arahkan ke Gombak. Kalau kita melawan dari arah itu, maka otomatis kita nggak akan sampai. Maka begitulah petunjuk. Kalau seandainya kita melakukan perlawanan dengan berdebat, mencari dalih agar kita tidak mengikuti, maka otomatis tidak akan sampai tujuan kita. Apa tujuan dari akhirnya? Yaitu mengharap ridha Allah, mendapatkan surga Allah, kemudian memeluk agama Islam. Maka orang yang sudah memeluk agama Islam dan meyakini Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kemudian petunjuk itu terbagi kepada dua. Dulu saya umpamakan, saya datang ke rumah Bu Sri. Saya datang ke rumah Bu Sri, saya mau bilang, Bu Sri setelah ini saya mau ke Putrajaya. Bu Sri ngasih dua opsi. Yang pertama, Bu Sri hanya ngasih informasi, oh ya Ustaz kalau mau ke Putrajaya tuh naik ini, turun di sini, nanti akan sampainya di sini. Sampai baru tujuan, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan kalau seandainya Bu Sri mengasihkan petunjuk jalan seperti itu, saya masih meraba, saya harus masih mencari mana informasi yang Bu Sri sampaikan. Harus saya jalani agar saya sampai kepada tujuan. Atau solusi yang kedua, oh Ustadz gampang saja, nanti saya jam 1 mau pergi ke Putrajaya, Ustadz numpang saja dengan saya. Yang paling enak itu yang kedua. Tapi tadi kita belum tentu bisa mendapatkan yang kedua. Hidayah itu ada dua. Ada yang memang kita harus mencari sehingga sampai apa yang kita inginkan. Ada orang yang langsung dibimbing oleh Allah. Maka hidayah itu langsung mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita tetap diusahakan harus selalu mencari. Mudah-mudahan Allah bimbing agar mudah sampai kepada tujuan kita. Allah antarkan lebih cepat lagi. Dan itulah hidayah. Maka Ibu, paling tidak ada beberapa orang yang tidak dapatkan petunjuk atau sulit sekali mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang-orang yang sulit sekali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim. Ini dalilnya banyak. Orang-orang yang zalim ini mungkin boleh Ibu nanti lihat, saya sebutkan surat-suratnya. Al-Baqarah 258. Yang kemudian Ali Imran ayat 86, boleh dicatat. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, yaitu yang pertama orang yang zalim. Yang pertama Al-Baqarah 258. Yang kedua Ali Imran ayat 86. Atau kita baca saja satu ya Bu ya. Al-Baqarah 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Kita baca terjemahnya saja. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat? Nah, ceritanya berdebat lagi. Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberikan kerajaan kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur dan terbitlah ia dari barat. Maka orang-orang yang kafir itu pun bingung. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu
tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya apa? Nah, ayat ini menceritakan tentang seharusnya Allah disembah tapi dia mencari perdebatan ingin menyembah Tuhan yang lain. Maka orang yang tidak menempatkan pada tempatnya dia tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi salah satunya Al-Baqarah 258 atau Ali Imran 86, Al-Maidah 51, Al-An'am 144. Mau kita buka satu-satu Ibu? Boleh Ibu kita buka satu-satu. Ali Imran ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Contoh tadi orang Bani Israel sudah jelas bukti, informasi lengkap, tapi mereka juga nggak mau. Maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Al-Maidah 51. Atau kita bacakan saja yang untuk yang pertama ini ada 6, satu lagi nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Sama orang Yahudi dan Nasrani lagi. Ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi petunjuk itu terhalang bagi orang yang zalim. Saya bacakan saja nanti baru kita masuk yang kedua. Jadi yang berkaitan tentang zalim, Al-An'am 144, At-Taubah 19 dan 109, kemudian Al-Qasas 50, Al-Ahqaf ayat 10, surah As-Saff ayat 7, baru Al-Jum'ah ayat 5. Ini yang berkaitan dalil-dalil bahwa orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Baru yang kedua, siapa orang yang tidak akan mendapat petunjuk juga, yaitu orang yang kafir. Yang kedua, orang yang menutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang menutup hatinya. Nah, orang yang sendiri menutup hatinya, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Dalilnya adalah Al-Baqarah 264. Ya, saya baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Sebagai orang-orang yang menginfakkan hartanya ria, pamer kepada manusia dan dia tidak mampu beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atas ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Ini cerita tentang sedekah, kita sudah bahas. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian penutup ayatnya, Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena apa? Ayat ini menceritakan bagaimana orang kafir ketika bersedekah kebiasaan mereka itu selalu pamer, selalu ria. Padahal harta dan anak mereka tidak menjamin keselamatan bagi mereka. Sehingga Allah tutup, wallahu la yahdil qaumal kafirin, bahwa orang kafir itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Dalilnya saya sebutkan yang teman-temannya lagi untuk orang kafir biar cepat kita Ibu. Al-Maidah ayat 67, At-Taubah 37 dan An-Nahl 107. Itu yang untuk orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang fasik. Yang ketiga, dalilnya surah Al-Maidah ayat 108. Orang yang fasik. Al-Maidah 108. Ini boleh kita buka satu saja sebagai itunya. Dan dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksian menurut yang sebenarnya dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpah kepada ahli waris. Setelah mereka bersumpah, bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik tidak mendapatkan petunjuk. Mana lagi teman-teman dalilnya? Boleh nanti Ibu buka At-Taubah 24,
kemudian At-Taubah 80, As-Saffat ayat 5, kemudian Al-Munafiqun ayat 6. Itu dalil-dalilnya. Kemudian apalagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, orang-orang yang sesat. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat ke-37. Nah, jadi orang-orang yang sesat ini sulit mendapatkan petunjuk. Saya baca terjemah. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Jadi terkadang kita ingin mengajak orang lain, mengajak kebaikan, tapi dari diri dia sendiri sudah nggak mau menerima petunjuk tersebut, maka Allah akan sesatkan orang tersebut. Jadi kalau orang dia sudah di jalan sesat, nggak mau diajak kebaikan, maka mereka ini tidak bisa ditolong lagi, tergantung nanti bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang sudah tersesat. Jadi jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah disesatkan. Jadi kalau Allah sudah menyesatkan seseorang hamba, petunjuk apapun yang kita berikan maka tidak akan mungkin. Maka tadi kalau Allah sudah ingin menyesatkan seseorang, siapapun ingin memberikan hidayah tidak akan bisa. Tapi kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, siapapun yang ingin menyesatkannya tidak akan bisa. Maka kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan hidayah, petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Baru yang kelima, siapa orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah? Orang-orang yang suka berdusta. Dalilnya Az-Zumar ayat ketiga. Az-Zumar ayat ketiga. Ya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberikan putusan dari antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang ingkar. Jadi pendusta itu juga nggak dapat petunjuk. Baru yang keenam yang terakhir, siapa orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Apa itu orang-orang yang melampaui batas? Orang-orang yang melampaui atau orang-orang yang melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Mu'min ayat ke-28. Surah Al-Mu'min ayat ke-28. Al-Mu'min, tidak Al-Mu'minun. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat ke-28. Surat keberapa Ustaz? Halo Ibu. Surat keberapa Ustaz? Surah Al-Mu'min itu sebentar Ibu. Al-Mu'minun itu Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'min. Yang surat Ghafir itu nggak Ustaz? Surah Ghafir Ibu. Nama lain dari surah Ghafir surah Al-Mu'min. Surah 40. Surat 40. Surah 40 Ibu. Ya, ayat ke-28. Ya, jadi Ghafir itu nama lainnya surah Al-Mu'min. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah. Jadi Fir'aun ini sudah melampaui batas dari ketentuan Allah, dibunuhnya orang. Bahkan melampaui batasnya bukan itu saja, dia mengaku Tuhan, mengaku yang harus disembah, ini sudah keterlaluan. Kalau orang Malaysia bilang sudah melampau ya Bu ya, sudah keterlaluan. Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya. Dan jika dia orang-orang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Jadi
Itulah tadi pendusta sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian orang-orang yang melampaui batas. Seperti tadi Fir'aun mengaku Tuhan, membunuh. Itu sudah kelewatan dari kebiasaan ya Bu ya. Mengaku Tuhan, ada orang nggak mau nyembah Tuhan, tapi dia nggak ngaku Tuhan. Ada orang nggak mau nyembah Allah, nyembah berhala, tapi dia nggak ngaku Tuhan. Fir'aun ini tidak. Dianya ngaku Tuhan. Membunuh orang. Jadi udah keterlampauan batas Fir'aun ini. Jadi orang yang seperti ini, bahkan walau di titik akhir Fir'aun mengaku ingin berserah diri, mengaku muslim, tapi Allah tutup pintu petunjuk kepada Fir'aun. Ini salah satu bagaimana keburukan dari Fir'aun. Jadi kalau kita lihat, paling tidak ada 6 orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Yang pertama orang yang zalim, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang fasik, yang keempat orang yang sesat, orang yang berdusta, dan orang yang melampaui batas. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kita kembali ke Ali Imran ayat 20. Ya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah pada orang-orang telah diberikan kitab fa in aslamu faqad ihtadaw. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan dibawa oleh baginda Rasulullah, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka hanya mencari perdebatan saja, tetapi jika mereka berpaling, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja. Jadi Nabi Muhammad itu kewajibannya hanya menyampaikan saja. Perkara hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hambanya. Oke Ibu, nampaknya kita hanya satu ayat saja. Silakan yang mau tanya Ibu. Baik, Pak Ustadz, ada yang mau bertanya. Mbak El, silahkan. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Insya Allah Pak Ustadz. Saya Ibu ya. Mbak El. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tentang ini, kan hidayah dari Allah. Terus kalau kita gini, misalnya ada orang teman minta tolong, dia terjebak hutang riba gitu, terus kita bayarin, jumlahnya besar. Terus tapi kita pengen dia tuh insaf gitu. Kita ada syarat, kamu harus ngaji 1 juz sehari misalnya. Kamu harus puasa sering, kamu tahajud ya, baca Quran. Udah belum gitu. Berarti itu saya nolongnya bersyarat atau gimana gitu Ustaz? Nolongnya bersyarat Ibu. Iya, ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita sebelumnya juga ketika cerita tentang infak, sebelumnya tidak boleh melakukan kebaikan bersyarat. Tapi kan harus saya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ibu bantu dia, bantu doa setelah itu. Ya Allah, mudah-mudahan setelah dia bisa tutup riba dia, Allah bimbing orang ini supaya tidak berbuat kedua kalinya lagi, seperti itu. Dan kalau kasih tahu bahwa itu tidak betul dengan cara yang baik gitu ya. Iya. Tapi kalau kita untuk mengajar anak-anak mungkin boleh, karena sampai dia mendapatkan keikhlasan. Tapi intinya dalam hal beribadah, kita pertama harus mengharap ridho Allah. Mungkin anak-anak yang belum paham, dipaksa sholat nggak mau, dikasih permen. Oke, nanti kalau sholat dikasih permen, kan itu kebaikan ada syaratnya. Tapi kan untuk anak-anak, kita untuk memberikan pelajaran, oke. Tapi kalau orang yang sudah dewasa kan dia paham. Seperti itu, Bu. Ya, tapi kalau sering berkali-kali pinjam gitu, nanti terjebak lagi. Kan kesel, Ustaz. Ya, harus diingatkan Ibu ya, diingatkan, dikasih pengajaran. Sama seperti Nabi Muhammad tadi, memberikan pengajaran kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hanya tugasnya menyampaikan, kalau tidak bisa, apa yang tadi kita katakan? Aslam tu wajhiya lillah. Itu katanya, Bu. Jadi kalau ada Bu Elsa ngajak kawan, ngajak orang, pengen ngajak baik, Bu Elsa sudah nyampaikan, maka sudah lepas tugasnya. Fa inna ma 'alaikal balagh. Orang itu masih ngeyel, nggak bisa dibilangin. Apa yang kita ucapkan? Aslamtu wajhiya lillah. Aslamtu wajhiya lillah. Ya, karena saya menolongnya karena kasihan gitu. Kan banyak anaknya gitu. Tapi kan itu maksudnya aduh loh, coba kan kalau misalnya dia mau aja gitu, sering rajin itu pengajian ikut gitu tapi tidak ada melihat perkembangan selama berapa puluh tahun ini, nggak lihat gitu. Jadi kan
bagaimana itu cobaan baca ya yang memberi ya, yang memberi pertolongan ya Ustaz? Ya, itu benar juga Ibu. Maka tadi hidayah itu kadang Bu ya ada orang malas cari. Saya umpamakan kan hidayah itu ada dua. Ada yang langsung diantar, ada yang kita datang carinya. Saya datang ke rumah Bu Else, saya mau ke Putrajaya. Saya datang ke rumah Bu Else, ada dua opsi. Saya mau ke Putrajaya nih. Oh ya Ustadz, Putrajaya itu jalannya ini dijelaskan. Berarti kan kalau saya mau ke Putrajaya, saya yang harus jalan sendiri mencarinya. Mungkin dalam masa perjalanan saya akan bingung, saya akan tersesat. Ini umpama orang yang baru pertama sekali ke Putrajaya. Karena kan dalam hidup ini kita baru sekali menjalani hidup di dunia. Nah, akhirnya saya mencari-cari, meraba-raba, lihat petunjuk di atas. Nanti saya buka Quran, saya buka hadis, ibaratnya seperti itu. Nah, nanti kalau sampai titik akhirnya di Putrajaya, maka saya akan sampai ke tujuan. Sampai kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan. Nah, ada orang yang sudah paham tentang petunjuk itu, tapi dia nggak mau jalan. Bu Elsa, saya mau ke Putrajaya, tapi nanya saja, saya masih nongkrong juga di rumah Bu Elsa. Ya, pemalas gitu Sampai Ustaz, ke pemalas. Putrajaya. Nah, ada orang yang kayak gitu Bu, tahu itu jalan kebaikan, tahu itu salah, tapi dia nggak mau gerak juga. Nah, ini yang jadi masalah Ibu. Iya, itu kan bikin kesal Ustaz. Itu. Coba kalau begitu gitu kan, masa ini gitu kan nggak ini. Kan maksudnya kalau bilang gini aja istighfar yang banyak gitu, boleh ya Ustaz ya? Boleh juga. Istighfar, banyak-banyak baca Quran gitu, banyak ngaji kalau boleh gitu ya. Karena intinya Tapi orang-orang seperti itu didekatkan dengan hidayah, Bu. Apa ajak kebaikan, ajak pengajian, dicoba terus dirayu. dikasih tahu terus ya. Ya, Dikasih kasih tahu tahu. terus tapi jangan marah-marah ngasih tahu. Nah, Kamu tuh udah cara dikasih ini mengajaknya dah gitu. nggak boleh marah-marah. Itu seperti dakwahnya Nabi Muhammad Ah, dalam surah An-Nahl ya. tadi. Kemudian Ya. ketika Nabi Musa juga berhadapan dengan Firaun juga katanya bahasanya lemah lembut, qaulal layyina, harus lemah lembut tuh. Ya. Oke, baik. Takutnya kalau Terima keras-keras kasih. dia bukan malah jadi nyaman, makin lari dia, Bu. Itu yang dia Iya, khawatir. makin malas gitu. Iya. Itu gitu. Salah satu lagi kalau yang melampaui batas tuh tidak dapat hidayah kan Ustaz ya. Yang Ya. zaman Fir'aun kan melampaui batasnya kayak Fir'aun gitu ya. Tapi Mm-mm. zaman sekarang yang melampaui batas itu maksudnya dalam arti dia hedonis gitu apa lupa sholat Membunuh, gitu. kalau zaman sekarang membunuh. Itu kan Membunuh. tadi seperti Firaun tadi kan selain dia menganggap Allah membunuh. Itu kan melampaui batas. Yang seharusnya ajal itu kan sudah ditentukan, tapi dibunuhnya orang itu sehingga lebih awal lagi. Membunuh aja Melampaui ya. batas. Membunuh, ya selain membunuh, mengaku Tuhan atau berbuat syirik, itu kan melampaui batas. Melampaui batas. Harusnya disembah Allah, yang disembah lain. Kan Yang melampaui berhubungan batas. dengan tauhid ya, berarti melampaui Ya, batasnya itu berhubungan dengan tauhid ya, tauhid Ustaz. ya dalam keseharian tadi seperti membunuh itu sudah melampaui batas, Bu. Tapi kalau masih ke diskotik gitu, masih mabok-mabok gitu, masih party itu bukan melampaui batas, Ustaz. Mungkin melakukan Itu fasik ya? dosa. Belum melampaui fasik, itu fasik, benar. Itu fasik ya. Masuknya ke fasik. Itu juga tidak dapat hidayah ya. Kalau dia berusaha mencari, maka akan dapat. Yang masalahnya dia nggak mau mencari. Nah, kalau dia menikmati, maka orang ini sulit untuk dapatkan hidayah. Kan ada orang menikmati maksiat, Bu. Ya. Ada orang yang berusaha untuk tobat. Ada orang yang menikmati maksiat. Nah, orang yang sudah menikmati dari kemaksiatnya sulit untuk mendapatkan hidayah. Itulah tadi kalau bisa kecanduan obat. Ya, orang tersesat. Nah, maka tadi orang yang salah satu tidak mendapatkan hidayah itu orang yang tersesat. Dia menikmati kesesatannya. Iya, kecanduan obat gitu, narkotik Nah, itu itu. kan susah ya. Ya, Ustaz, itu aja dulu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi hidayah juga harus dicari ya. Kita nggak boleh seperti misalnya kita kasih tahu orang, ini baiknya kayak gini, harus sholat lah, puasa kayak gitu. Nanti aja nunggu hidayah dari Allah, nggak boleh kayak gitu ya Pak Ustadz. Ya, nggak boleh Bu. Kita belum tentu dapat jaminan yang tadi kan hidayah ada dua, ada yang langsung Allah antarkan. Mungkin ada orang cara Allah mengantarkan dapat musibah, ditegur, dapat musibah, bencana, sehingga dia tergerak. Itu mungkin Allah yang gerakan. Tapi kan itu belum tentu bisa kita terima. Intinya seorang hamba harus cari terus. Perkara nanti ketika cari Allah berikan kecepatan supaya cepat sampai ke tujuan, itu perkara lain. Itu baru Allah antarkan. Intinya kita harus tetap mencari. Makanya tadi pertanyaan Bu Elsa, orang yang melampaui batas, kalau kita lanjutkan di ayat ke-21-nya, itu salah satu melampaui batas orang Yahudi dan Nasrani
Apa yang mereka lampaui batas sehingga nggak dapat hidayah pada mereka? Mereka tuh bunuh para nabi. Nah, sekarang kita baca saja ayat ke-21-nya. Tadi kan kita sudah lihat orang yang nggak dapat hidayah itu orang yang melampaui batas. Contohnya Fir'aun, selain dia membunuh, kemudian dia mengaku Tuhan. Maka apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani salah satu contoh melampaui batas kehidupan mereka sehingga sulit hidayah sampai kepada mereka. Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Nah itu dia tadi. Melampaui batasnya orang Yahudi, tahu informasi di kitab Taurat, Zabur, Injil. Yang pertama melampaui batas mereka dirubah isinya. Padahal sebelumnya mereka udah tahu akan ada nabi, kemudian membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bukan itu saja lagi keingkaran mereka yang melampaui batas. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Gak ada alasan apapun, tiba-tiba karena kebencian mereka dibunuh para nabi-nabi yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini melampaunya orang Yahudi dan Nasrani. Wa yaqtuluna nabiyina wa ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang membunuh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu azab yang pedih. Inilah Bu, tadi ganjarannya adalah azab yang pedih. Kalau tadi kita lihat Nabi Ibrahim ketika beliau berserah diri kepada Allah atas perintahnya, salam, diberikan keselamatan dan sejahtera. Tapi kaum Yahudi dan Nasrani nggak mau. Maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kebalikan dari Nabi Ibrahim adalah azab yang pedih diberikan kepada mereka. Kalau mereka taat, saya salam seperti Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat tadi, keselamatan, kesejahteraan yang Allah berikan. Maka kita habiskan saja di ayat 22-nya, ini sambungannya 22, satu ayat lagi. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sia-sia apa yang mereka lakukan, pekerjaannya di dunia dan akhirat. Di dunia sia-sia dan di akhirat mereka juga akan mendapatkan kesia-siaan apa yang telah mereka kerjakan. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak punya penolong. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang membunuh para nabi, mengingkari ayat Allah, kemudian ketika diajak Nabi Muhammad mereka malah ngajak berdebat. Nah, orang yang seperti ini fabashshiruhum bi'adzabin alim. Maka azab yang Allah berikan kepada mereka dan mereka tidak akan mendapatkan penolongan sedikit pun ketika berada di akhirat kelak. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Ibu yang lain bisa dipahami? Pak Ustadz, insyaallah. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Ya. Jadi kalau ada orang ngajak kebaikan, kita sambut, bukan ngajak berdebat. Ada orang zaman sekarang terulang lagi, Bu ya. Diajak kebaikan, ayo kita dekat sama Allah, ayo belajar apa, semua dalam hal ketaatan. Dia cari dalil supaya dia nggak ikut ngajak berdebat. Habis itu debat kusir, seakan-akan dia orang paling benar. Ada orang yang seperti itu zaman sekarang. Diajak kebaikan malah ngajak berantem, cari dalil berantem sana. Nah, kalau ada orang seperti itu, jawabnya satu, aslamtu wajhiya lillah. Ini kata-kata nih Bu. Aslamtu wajhiya lillah. Itu jawabannya. Jadi kalau ada nanti orang ngajak berdebat, itu yang kita ucapkan. Aslamtu wajhiya lillah. Depan orangnya. Ya Allah, Pak Ustadz. Oh, jangan di depan orang, nanti tersinggung Ibu. Kalau nggak ngerti Pak Ustadz orangnya. Kita baca dalam doa saja atau kita ucapkan dalam hati, aslamtu wajhiya lillah, seperti itu. Aslamtu. Ya, dalilnya di Quran tadi ya, aslamtu wajhiya lillah. Ini yang diucapkan Nabi Muhammad ketika berhadapan orang Yahudi dan Nasrani. Dan kata-kata ini siapa yang ngajarkan? Allah yang ngajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita juga ngadapin orang yang seperti itu, gak ngeyel juga gak bisa dibilangin aslamtu wajhiya lillah. Saya berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah, seperti itu. Kalau menghadapi orang yang tidak nyambung dengan omongan kita gimana Ustadz? Kita niat baik nih, yuk sedekah misalkan. Terus tahu-taunya dia beranggapan lain gitu. Terus sudah dijelaskan, nganggapnya jauh banget. Itu gimana? Boleh nggak pakai ini aja? Ini kalau orang yang mencari pertentangan Ibu. Kalau itu kan ada perasaan dia tidak menentang.
Ini yang menentang maksudnya gini. Oh, kamu caranya gini ya. Oh, gimana ya contohinnya? Gini. Aduh, gimana nyontohinnya terlalu dekat soalnya. Oke, saya ajak Bu Tina sedekah. Bu Tina, yuk sedekah ke sini. Kan Bu Tina kenal gitu kan. Aku gimana ya katanya kalau sedekah ke sana, aku gimana kalau sedekah sama kamu, saya nanti Nggak percaya gitu. Bukan cari gitu, jadi nggak enak sama yang lain. Jadi gitu. Terus saya bilang kan kamu kenal, kita temennya dia sama-sama gitu kan. Kenapa mesti takut sama yang lain? Sama-sama. Tapi itu cuma alasan saja gitu. Terus terangin, terus muter-muter. Itu gimana tuh? Muter-muter. Yang menentang. Tapi bukan Ibu Tina kan, Bu? Contoh. Contoh Ibu. Contoh. Iya. Jadi intinya mungkin ada orang mungkin dalam kehidupan kita nggak tahu masalah ekonomi. Wallahu a'lam. Mungkin dia diajak sedekah. Kita mungkin husnuzon saja. Karena kan sedekah itu memang dia tahu mungkin hukum sedekah itu baik. Beda kasusnya, ini menentang ajaran Allah. Menentang memasuk Islam. Diajak masuk Islam menentang. Diajak hal yang menyembah Allah menentang. Jadi menentangnya sudah tinggi tingkatannya. Kalau sedekah mungkin dia tahu. Ini mungkin husnuzon kita. Tapi kalau menentang agama Allah nggak bisa husnuzon kita, Bu. Harus dijelaskan. Mungkin ada orang kita ajak sedekah, dia mencari dalil gini-gini. Mungkin dia lagi husnuzon, kita lagi nggak punya uang cari dalil. Lagi uangnya lagi perlu yang lain mungkin, Bu. Ini mungkin husnuzon kita seperti itu saja mungkin, Ibu. Iya. Ya. Tapi kalau yang tidak menentang agama tapi tidak mau menjalani, boleh juga nggak bilang aslamtu wajhiya lillah? Kalau dia mencari perlawanan, itu yang kita ucapkan, Ibu. Oke. Ada orang kan, ayo kita ke masjid, dia diam aja. Tapi ada orang ajak, ayo kita ke masjid, keluar Allah kamu ke masjid pun juga masih buat maksiat, malas ini, omongan gak terjaga, kan perlawanan itu, Bu. Oh iya. Nah, jadi itu yang kita ucapkan, aslamtu wajhiya lillah. Kalau dia bilang ntar dulu gitu. Kan ada orang tipenya malah diajak kebaikan yang ledek, Ibu. Iya betul Pak Ustaz. Tergantung orangnya. Ada orang diajak kebaikan diam saja. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau orangnya sudah melawan, ngajak berdebat, itu aslamtu wajhiya lillah. Iya. Oke, Ibu. Apa Ustaz? Gimana, Ibu? Artinya apa? Aku berserah diri kepada Allah agar orang itu diberikan petunjuk. Biar Allah langsung yang turun tangan, intinya seperti itulah, Bu. Iya. Ya kan ada orang diajak ngeyel, nggak mau diajak kebaikan. Nah, kita sudah usaha, sekarang Allah lagi yang langsung turun tangan seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih. Ya Bu. Oke Bu, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin. Baik Ibu-Ibu, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada dicukupkan aja ya, Pak Ustaz. Kalau tidak ada kita cukupkan, berarti kita terakhir sampai ayat ke-22. Insya Allah nanti di ayat ke-23 temanya masih berkaitan orang-orang Yahudi yang berpaling dari hukum Allah. Nah, ini sudah menentang Nabi, nggak percaya kepada kitab semuanya. Baru ayat ke-23-nya tentang orang-orang Yahudi yang berpaling dari hukum Allah. Lain perintah Allah, dia berbalik arah, melawan dari perintah Allah. Dia seharusnya A, dia B. Harus dia kanan, dia kiri. Jadi berbolak-balik lawannya. Nah, ini orang-orang Yahudi. Maka ibu-ibu, insya Allah kita besok khataman ya Bu ya. Setelah zuhur ya Bu Surya. Setelah sholat Jumat, maaf. Setelah sholat Jumat, insya Allah besok mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan dan keluangan waktu bisa hadir di acara khataman kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Sekali lagi saya mohon maaf ke ibu-ibu semuanya. Minggu yang lalu kita nggak bisa tadabur karena suara saya nggak memungkinkan. Alhamdulillah sekarang batuknya sudah mulai hilang. Ya mohon maaf sekali lagi kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan istiqomah dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.